Bang, apa yang dikangenin dari Idul Fitri sebelumnya gitu? Apalagi sekarang nggak ada orang tua ya kak. Ya buka bareng sama keluarga sih. Buka bareng sama keluarga. Ya paling sosok orang tua aja. Udah nggak ada, jadi aku kangen. Mungkin apa sih kak kebiasaan orang tua yang dikangenin Kak Baim selama Ramadan? Apa ya? Ngomong kali ya, ngomong. Bukan kalau mau sholat ngobrol-ngobrol dulu nih. Enggak lah, ngomong saya kan ngomong sih, ngomong. Udah ya, pertanyaan dia yang simpel-simpel kita kangen kan. Buka puasa pakai apa, sahur pakai apa. Kadang-kadang suka kangen. Itu yang tapi ada maksudnya makanan gitu atau memang kangen semua masakan berbahan? Kangen juga makanan. Dia sering masakin saya sayur asem sama jambal sama ikan peda. Kangen lah pasti kan. Tapi Mbak Baim tipe yang melo suka nangis sendiri nggak sih kayak kangen mama atau segala macam gitu? Kadang-kadang kalau lagi sholat, ingat. Kadang-kadang kan kita juga suka lupa untuk doain, suka lupa untuk ngaji. Kadang-kadang suka ingat, suka nangis pas lagi sholat banyak. Jadi kamu sempat bilang juga film yang kamu tulisan itu memang terinspirasi dari sebagai cerita kamu kayak sering tidur di pangkuan. Iya, semua yang saya tulis di sini kebanyakan ya terinspirasi banget dari saya sama ibu dan juga sama papa. Kejadiannya, caranya, saya pemain kan nggak tahu, kita doang sebagai penulis tahu. Memang itu pengalaman kita, bahasanya, kenapa belum nikah, belum apa, sama seperti ya sekitar ditanyain ya, belum apa. Tapi Jawabannya juga sama, kapan, mau sampai kapan, kalau tunggu mapan nggak kan? seorang Baim ternyata seperti di share bahwa hidup susah juga, hampir mobil segala macam itu. Kalau boleh flashback Mas Baim itu pas momen kapan aja titik balikan diri Mas Baim punya uang nih gitu. 2000 antara 2018 sampai 2020, tapi bulannya saya ingat, bulan Februari. Saya lupa tahun Februari karena saya ya keluar dari Sleman, saya keluar, habis itu saya berjuang sendiri ya, di situ saya nggak bisa bayar KPR. Saya seorang Baim di 2018 dulu sampai Orang-orang nggak tahu aja, kan saya sebenarnya banyak bangkrutnya itu di restoran. Saya buka restoran bangkrut terus dari tahun 2007 sampai 2020. Uangnya itu kebanyakan habis di situ. Makanya sekarang punya satu restoran roti Robi, seneng banget karena passionnya ada di situ sebenarnya. Cuman emang susah, harus tim yang bekerja. Akhirnya ada satu yang jadi ya nikmatin yang besar. dari situ cek dulu mungkin seberapa susah seorang Baim di 2018 itu. Susahnya itu karena nggak pernah minta lagi uang dari papa mama, ya itu doang. Nggak terbiasa untuk minta, yang akhirnya nggak punya uang, ya maunya jual barang. Ya waktu itu mobil Alphard saya inget banget, saya udah mau jual, akhirnya dapat kerjaan, nggak jadi jual, dapat kerjaan lagi, habis itu buat YouTube. Berarti itu YouTube jadi titik balik kabar. Sangat dari nggak ada kerjaan sampai buat YouTube karena nggak ada kerjaan. Pada saat lihat oke nih YouTube menjadi istilahnya ladang cuan itu pada saat itu sebelum Nggak sengaja karena kan kita juga buat kontennya ya memang iseng, memang suka bagi-bagi buat orang senang, nggak tahu juga namanya sosial eksperimen juga. Jadi ya sudah, jadi tiba-tiba aja. tapi kabar jadi kayak apa ya, sosial eksperimen yang oke melihat YouTube berhasil dulu, terus sekarang melirik lagi dunia perfilman di sutradara itu bisa melihat visioner gimana gitu. Lebih ke strategi diri kita itu cuma diri kita juga yang megang. Dari perpindahan sinetron ke film, dari film ke YouTube, dari YouTube ke TikTok, dari TikTok sekarang menjadi director atau enggak produser, itu perjalanan yang membutuhkan keberanian. Karena kalau gagal nggak ada di tengah-tengah, adanya itu kalau kayak kita ya public figure antara dipuji dan juga dibully. Jadi
kalau coba hal baru agak bahaya. Ya sudah, tapi kalau saya orangnya tuh memang suka yang baru dan suka yang sustain itu konsisten ya. Karena kalau saya tambah lama tambah berumur, habis itu masih menunggu pekerjaan dari orang, kayaknya agak takut. Harus meng-create kerjaan, itu buat film. Ya sekarang kita meng-create buat apa lagi ya, bukan yang nunggu kapan callingannya. Jadi udah ada visioner apa ke depannya, mungkin sesuatu gitu Mas Ferry? Udah banget. Bang Bohem sekarang juga lebih fokus di balik layar. Sudah menikmati kah apa nanti suatu saat kayak balik main film lagi terus ketemu lagi? Saya udah main film lagi sama Aca. Kebetulan juga 2 minggu tayangnya berbarengan sama film saya yang saya direct. Jadi memang masih main, tapi saya pilih banget karena waktunya juga lumayan agak habis. Tapi melihat Pertanyaan terakhir ya, Kak. perkembangan Kenzo dan Kiana bang, ada kepikiran buat narik mereka jadi artis cilik nggak bang? Mengikuti jejak Bang Wai. Sebenarnya ini kalau syuting itu mereka yang mau, dari merekanya pengen banget, dan kalau nggak tetap nangis. Tapi lama-lama saya ngelihat karena ada Lembayung, ada Sukma, ada juga sekarang semua kan baik-baik aja. Ternyata perkembangan per tahunnya anak saya ada di film. Bang, menikmati kesendirian di masa-masa sekarang, menikmati kesendirian, dan ada niatan nggak kayak mau cari ibu baru? Oke, yuk. Terima kasih. Saya ini dulu ya pertanyaannya. Satu lagi. Iya, makasih. Pemakaian